Selamat pagi Pranitizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, setelah Jokowi dipecat, banyak yang kemudian muncul para pengamat-pengamat mengatakan bahwa Anies bakal jadi tokoh baru PDP. Benar nggak seperti itu? Ini nampaknya keren begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya Anies Baswedan hari ini secara popularitas dan elektabilitasnya belum mati. Tidak seperti apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi. Jokowi kita lihat saja efeknya sudah tidak ada, dampaknya sudah tidak ada. Mau sibuk cari sana sini begitu kan ya. Cari kendaraan politik sana sini tidak laku dan sebagainya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah Anies Baswedan akan menjadi tokoh baru di PDP? Strategi Anies Baswedan saya kira tidak mungkin akan masuk PDIP karena pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Anies Baswedan sudah ditawari masuk PKS dan kabarnya sekarang ini lebih dekat dengan Partai Nasdem. Wow. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa daripada Anies Baswedan masuk PDIP mending masuk Partai Nasdem. Ya, kalau ke PKS saya kira janganlah. Karena lebih Nasdem itu lebih basisnya lebih nasionalis, partai nasionalis dibandingkan dengan PKS. PKS itu kan partai agamis begitu sehingga orang berpandangan dicap sebagai radikal dan sebagainya. Tapi walaupun seperti itu kan perkembangan PKS semakin ada kemajuan. Tapi kita lihat saja, nuansanya sekarang ini, kalau Anies Baswedan menjadi tokoh baru, yang jelas seorang Jokowi, posisi seorang Jokowi hari ini, sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian bahwa, ya, sosok seorang Jokowi ini, eksistensinya ya hanya itu-itu aja mereka. Walaupun sebagai mantan presiden, tapi ketokohan Anies Baswedan ini sangat-sangat luar biasa sekali, begitu kan, ya. Sekarang ini kita lihat saja, Anies Baswedan tidak tidak punya kekuasaan, bukan calon apa-apa, tapi Anies Baswedan tetap diundang oleh orang-orang yang kemudian suka pada Anies Baswedan. Ini kerennya Anies Baswedan. Makanya orang yang berpikir idealis itu begitu kan ya, lebih condong gagasannya diterima oleh masyarakat daripada berpikiran secara pragmatis. Ya, contohnya seorang Jokowi begitu kan. Sampai hari ini masih saja orang-orang menganggap bahwa ya kalau sudah Jokowi ya pasti cawi-cawi begitu kan ya. Coba kita baca. Jujur aja, kalau Pak Anies Baswedan masuk ke Banteng, akan saya tinggalkan. Buat apa membanggakan orang yang menjadi petugas partai? Terus jadi partai dinasti intoleran perjuangan. Ini komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Dan masuk ARB di PDIP, rekomendasi Cagup Jabar saja ndak keluar. Nih, PDIP resistennya terhadap keturunan imigran Yaman apa ini maksudnya ya. Yang ya saya mendukung Pak Anies karena pola pikirnya, kalau pola pikir tersebut habis ya habis, bukan tendensius ya, bukan tendensi pribadi, tidak suka pada sesuatu ya, baik partai atau perorangan. Jadi artinya apa? Artinya posisi Anies Baswedan tetap idealis ya. Saya kira kalau masuk partai politik kepada PDP saya kira agak jauh ya. Anies Baswedan menurut saya pribadi ya lebih dekat ya dengan Partai Nasdem. Kalau mau masuk partai, masuk saja Partai Nasdem. Ya karena dengan adanya masuk Partai Nasdem banyak yang sudah kemampuan Anies Baswedan sudah tidak bisa diragukan lagi. Masuk ke PDIP ya posisinya mungkin baru di bawah begitu kan. Tapi saya yakin bahwa ya pemikiran Anies Baswedan ini tetap posisinya adalah idealis ya. Kita tahu di Pilkada DKI Jakarta mengapa mendukung Pramono Rano. Bisa saja Anies Baswedan ini nantinya begitu kan ya, setelah Pilpres di tahun 2029 bisa saja menjadi wakil presiden. Karena tidak ada pilihan lagi. Kalau Prabowo masih mengusung Gibran, yang jelas di situ adalah perlawanan terhadap Gibran dan Prabowo itu adalah Anies Baswedan. Satu sisi begitu, ketika Prabowo ya berkoalisi dengan PDIP, lalu kemudian menyingkirkan Gibran, menyingkirkan orang-orang Jokowi, maka setidaknya begitu kan ya, ini akan menjadi koalisi besar, sama dengan koalisi sekarang yang namanya Kim begitu kan, sehingga posisi Anies Baswedan tidak lagi akan menjadi calon karena Anies Baswedan membutuhkan partai di situ begitu. Tidak mungkinlah seperti Partai Golkar misalnya ya mengusung Anies Baswedan begitu menjadi wakil, terus Gibran menjadi capresnya. Saya kira juga tidak mungkin begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung kami menyoroti betul bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu hari ini
Prabowo juga punya strategi yang masif begitu kan, bagaimana untuk bisa mendekati PDIP. Tapi ya dengan persyaratan itu tadi begitu. Kalau PDIP ya mau begitu, berarti kan seharusnya kan tidak ada posisi Gibran, bayangan-bayangan Jokowi dan sebagainya begitu kan. Jadi ya nggak ada masalah kalau Anies Baswedan dekat dengan beberapa partai, biasalah dalam dunia politik begitu kan ya. Tapi kalau masuk kepada partai politik ya, kepada PDIP, saya kira Anies Baswedan wah tambah ini orang-orang tambah gimana begitu kan ya. 2029 Anies bakal dipasangkan ya calon dari PDIP ya, bisa Andika, bisa Pramono. Tapi yang lebih dekat itu adalah Pramono begitu kan. Bisa saja menjadi calon presiden atau wakil presiden di situ. Karena orang yang menang di Pilgub Jakarta biasanya lebih dekat dengan calon presiden. Tapi kita tunggu saja begitu kan ya, karena kita tahu bahwa ya namanya persoalan-persoalan politik ini kan kita tidak tahu apakah ini bisa jadi atau tidak begitu kan ya. Tapi yang jelas yang lain begitu kan, yang lain kalau Anies Baswedan menjadi tokoh baru di PDIP, saya kira sudah lama Anies Baswedan menjadi tokoh begitu kan ya. Tapi ya inilah politik yang sekarang ini. Coba kita baca beritanya ya, karena kita tahu beritanya ini kalau viral begitu kan ya, maka sekarang ini posisi Anies Baswedan ya karena mendukung Pramono Rano, maka dianggap tokoh-tokoh yang nasionalisme sangat tinggi begitu. Coba kita baca. Jokowi dipecat, Anies bakal jadi tokoh baru PDIP. Benar nggak? Coba kita baca. Ya, Jokowi sudah tidak lagi jadi bagian dari PDIP Perjuangan. Politikus yang selama ini menduduki jabatan politik ya berkat PDIP sudah dicoret dari keanggotaan partai. Kini sudah dicoret menjadi keanggotaan partai. Presiden Republik Indonesia 2 periode itu tidak boleh lagi melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP. Surat keputusan pemecatan Jokowi bernomor 1649, juga ada Bobi, juga ada Gibran yang kemudian dipecat. Komarudin mengatakan, surat keputusan yang ia bacakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Nah, apakah ini akan menjadi alasan bahwa setelah Jokowi lengser begitu kan ya, apakah dipecat? Apakah PDIP ini akan terlambat untuk memecat PDIP? Saya kira juga terlambat. Kenapa? Ya, karena kita lihat saja bahwa sejak awal sebenarnya Jokowi harus dipecat begitu kan ya. Karena sudah tahu begitu bagai situasi dan kondisi di mana Gibran bisa lolos, ternyata banyak muncul spekulasi sekarang ini bahwa ada kabarnya Pratikno yang kemudian melobi sana sini begitu kan. Tapi benar nggak seperti itu begitu. Makanya dengan adanya seperti ini, ketokohan Anies Baswedan tetap sirna begitu kan ya. Walaupun Jokowi sudah dipecat, Anies mencuat di situ begitu. Anies tetap eksis begitu. Karena sebagai tokoh di situ tidak hanya berpikir secara pragmatis, tidak hanya berpikir kekuasaan, keuntungan, rakus dan sebagainya, tapi berpikir idealis yang kemudian banyak para pengikut-pengikut di situ ya suka begitu kan ya, tidak mencela-mencela. Artinya tidak cawe-cawe sana sini begitu kan ya, ikut pada politik yang ada. Makanya dengan adanya seperti ini, Jokowi, Gibran, dan Bobi sudah dipecat. Saya mengira bahwa ketokohan Anies Baswedan ini sampai kapanpun tidak pernah sirna begitu, tidak pernah mati. Karena Anies Baswedan itu adalah orang-orang yang memang cerdas ya, orang-orang cerdas yang memang seperti itu ketokohannya begitu. Jadi kalau tokoh itu berpikir secara jernih ya, tidak mencela-mencela sana sini begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya dengan adanya situasi Jokowi sudah dipecat, maka Anies Baswedan mencuat. Ya pergilah Jokowi keluar, Anies Baswedan masuk. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.